Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sokran Ronggolawe. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan, ya, terutama pada mobil. Jadi sistem pendinginan ini masuk pada pelajaran PMKR, ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Jadi subbabnya adalah yang pertama sistem pendinginan atau cooling system. Ya. Eh, Jadi cooling system itu fungsinya untuk apa, terus komponen-komponennya apa saja. Dalam pertemuan kali ini akan saya jelaskan mengenai komponen-komponen dan cara kerjanya dahulu. Untuk video berikutnya akan saya jelaskan cara pemeriksaannya. Oke, next. Nah, sistem pendinginan. Apa sih sistem pendinginan itu? Ternyata sistem pendinginan itu sangat mutlak diperlukan pada setiap kendaraan, ya, untuk mencegah terjadinya panas yang berlebihan atau overheat. Karena apa? Karena di dalam sebuah mesin itu bisa mencapai suhu kurang lebih sekitar 200 derajat Celcius ke atas. Jadi memerlukan sistem pendinginan seperti itu. Next. Kemudian jenis-jenis sistem pendinginan, ya. Jenis-jenis sistem pendinginan ada dua macam. Yang pertama adalah sistem pendinginan udara, kemudian yang kedua sistem pendinginan dengan air. Nah, sekarang masuk ke sistem pendinginan udara. Sistem pendinginan udara itu yang sering digunakan pada sepeda motor, ya. Sepeda motor itu karena di blok sepeda motornya itu terdapat sirip-siripnya. Nah, itu fungsinya. Nah, perhatikan ini, ya. Nah, ini ya, ini adalah bagian sirip-siripnya. Fungsinya untuk perpindahan panas. Ya, jadi panas yang dihasilkan dari mesin itu dipindahkan ke udara sekitar atau diserap oleh udara sekitar supaya mesin itu tetap dingin dan tetap stabil. Ini contoh pendinginan dengan udara pada sepeda motor. Nah, di situ dijelaskan pada sistem ini panas yang dihasilkan dari pembakaran gas di ruang bakar dan silinder sebagian dirambatkan keluar melalui sirip-sirip pendingin yang dipasang pada silinder dan ruang bakar. Nah, sirip-siripnya yang tadi ya sudah saya jelaskan, ya, saya tunjukkan. Panas ini selanjutnya diserap oleh udara luar yang temperaturnya lebih rendah dari temperatur sirip pendingin. Nah, jadi begini, kendaraan atau sepeda motor yang menggunakan pendinginan udara itu tidak boleh dinyalakan, ya, tidak boleh dinyalakan atau dipanaskan atau dalam waktu yang lama atau lebih dari 10 menit. Karena apa? Karena kalau kendaraannya diam dan mesin dihidupkan, maka akan mengakibatkan sistem pendinginan udaranya tidak akan berjalan karena bagian sirip-siripnya tidak terkena angin, ya. Jadi itu akan mengakibatkan overheat, ya, overheat. Itu. Jadi intinya ketika memanasi kendaraan itu tidak boleh lebih dari 10 menit supaya kendaraannya tidak terjadi overheat. Nah, next berikutnya. Berikutnya adalah sistem pendinginan air. Sistem pendinginan air sering digunakan pada mobil atau sebagian-sebagian kendaraan yang cc-nya besar, kendaraan-kendaraan baru sudah menggunakan sistem pendingin air. Next, nah, pendingin sistem ini panas dari hasil pembakaran gas dalam ruang bakar dan silinder
sebagian diserap oleh air pendingin setelah melalui dinding silinder dan ruang bakar, karena di bagian luar dinding silinder dan ruang bakar dibuat water jacket. Nah, perhatikan ya, water jacket. Perhatikan dulu komponen-komponennya sistem pendinginan air ya. Di situ ada radiator, kemudian ada cooling fan atau kipas pendingin, kemudian ada termostat. Termostat itu adalah katup otomatis yang bekerja berdasarkan suhu air pendingin. Kemudian ada water pump atau pompa air, kemudian ada bypass hose, heater ya, kemudian water jacket. Water jacket itu merupakan bagian yang ada di sampingnya blok silindernya. Jadi kalau blok mesin itu dilihat dari atas, di bagian tepi blok silinder itu pasti ada renggangnya atau ada celahnya. Nah, celah itu disebut water jacket. Water jacket berfungsi untuk laluan atau sirkulasi air pendingin ya, supaya dia bisa bersirkulasi di dalam blok silinder atau di bagian sisinya blok silinder. Fungsinya untuk mendinginkan mesin supaya tidak terjadi overheat. Nah, seperti itu. Next, komponen utama sistem pendingin air. Yang pertama adalah radiator, yang kedua water pump, termostat, water jacket, selang bypass. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, fungsi dari komponennya. Radiator, nah gambarnya seperti itu. Di radiator itu terdapat radiator core ya, radiator core atau radiator core itu adalah sirip-siripnya radiator atau lubang radiator itu untuk aliran airnya. Kemudian ada radiator cup, tutup radiator, ada reservoir tank ya. Reservoir tank itu tangki untuk menyimpan air. Di sana ada overflow hose. Kemudian ada lower tank, kemudian ada drain cook. Drain cook ini untuk menguras air radiator ya. Kemudian ada lower hose. Kemudian ada upper hose, saluran, yaitu selang radiator. Kemudian ada upper tank. Radiator berfungsi sebagai menampung air pendingin dan mendinginkan air pendingin. Jadi air yang panas dari mesin masuk ke dalam sirip-sirip radiator itu ya. Nah, kemudian didinginkan oleh cooling fan. Jadi di belakangnya radiator. Di belakangnya radiator itu terdapat cooling fan ya. Jadi cooling fan itu letaknya di sini. Nah, cooling fan di sini. Tuh. Air masuk dari bagian atas ini ya, masuk dari bagian atas, masuk ke bagian upper tank ya, di upper tank, kemudian turun ke bawah ke lower tank. Nah, ketika airnya turun ini, dia didinginkan oleh cooling fan atau kipas pendingin yang ada di belakangnya radiator. Setelah turun di lower tank, air yang sudah dingin di sini ya, di lower tank ini kemudian dihisap lagi oleh water pump ya. Dia akan bergerak ke mesin lagi. Nah, radiator terdiri dari itu ya, komponen-komponennya bisa dilihat sendiri. Berikutnya adalah tutup radiator. Radiator adalah fungsinya menaikkan titik didih air pendingin dengan cara menahan ekspansi air dingin pada saat air pendingin menjadi panas sehingga tekanan air menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar.
Berfungsi untuk mempertahankan air pendingin di dalam sistem agar volume tetap walaupun mesin dalam keadaan dingin atau panas. Jadi seperti ini. Pada tutup radiator itu terdapat dua buah katup, yaitu vacuum valve dan vacuum pressure. Ada dua valve. Yang pertama vacuum valve dan pressure valve. Vacuum valve yang ditunjukkan nomor 1 itu fungsinya untuk dia akan terbuka, ya, dia akan terbuka katupnya ketika kondisi radiator itu vakum, ya. Vakum itu berarti tekanannya di bawah 0, jadi dia vakum, menghisap. Kemudian yang pressure valve itu yang nomor 2, itu ketika dia akan terbuka, katupnya akan terbuka ketika tekanan yang ada di radiator itu tinggi, jadi melebihi standar, yaitu 0,9 bar. Ya, jadi saya ulangi, pressure valve akan bekerja dan terbuka ketika tekanan di dalam radiator itu mencapai lebih dari 0,9 bar. Nah, di sana tekanannya akan keluar dan cairan pada radiator juga akan ikut keluar menuju tangki radiator. Oke, jadi fungsi tutup radiator ada 2, yaitu mempertahankan volume air di dalam radiator dan juga mempertahankan tekanan air di dalam radiator. Nah, itu tutup radiator dilengkapi dengan pressure valve dan vacuum valve. Lanjut, next. Nah, ini cara kerjanya ya, sudah ya. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Tangki atas berfungsi untuk menampung air yang masih panas dari mesin. Ya, jadi air yang panas dari mesin dia akan masuk ke tangki yang bagian atas dulu. Nah, kemudian dilengkapi dengan pengisian. Radiator inti atau radiator core. Nah, itu adalah lubang-lubang tub ya. Jadi cairan pendingin itu masuk melalui tub tersebut atau lubang-lubang itu. Dia akan dari tangki atas, dia akan turun ke bawah menuju tangki bawah radiator ya. Kemudian ada fin. Fin itu berfungsi untuk proses perpindahan panas. Nah, seperti itu ya. Tangki bagian bawah, lower tank, berfungsi untuk menampung air yang telah didinginkan oleh inti radiator dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin melalui pompa air. Jadi di sini ya. Nah, bagian sini ini airnya sudah dingin ya. Airnya sudah dingin dan siap untuk diedarkan ke dalam mesin atau blok silinder. Next. Oke, saya rasa penjelasan saya cukup sampai sekian. Untuk video berikutnya akan saya ulas melalui video sedikit, kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan komponen-komponen sistem pendinginan, cara pemeriksaan dan cara perbaikan komponen-komponen pendinginan. Oke, saya akhiri. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Itu wajib karena itu gratis. Nah, supaya channel ini tetap berkembang guys ya, jadi perlu dukungan kalian semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.